Pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang diketahui memiliki 289 rekening, 256 rekening atas nama Panji Gumilang dan 33 rekening atas nama institusi. Kini seluruh rekening pemirsa telah diblokir oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Lantas apa tujuan dari pemblokiran seluruh rekening ini? Saat ini sudah bergabung bersama kami Kepala atau mantan Kepala PPATK yaitu ada Pak Yunus Hussein. Assalamualaikum, selamat sore Pak Yunus Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore Pak Yunus. 289 rekening sudah dibukukan sementara. Apakah ini menunjukkan memang ada indikasi yang begitu kuat sekali adanya pencucian uang yang dilakukan oleh Panji Gumilang? Pertama kita luruskan dulu istilahnya ya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan pemberantasan TPPU menggunakan istilah menghentikan sementara ya. Jadi PPATK sesuai dengan pasal 44 ayat 1 huruf I dan pasal 65 Undang-Undang 8 2010 bisa meminta penyedia jasa keuangan untuk menunda atau menghentikan sementara transaksi selama 5 hari ya. Kalau belum cukup penelitian 5 hari diperpanjang 15 hari. Nah, kalau setelah 20 hari tadi tidak ada yang keberatan dan ada indikasi itu hasil pidana baru diserahkan ke penyidik. Tapi kalau ada yang keberatan dia bisa membuktikan bahwa ini sumbernya sah, dengan sendirinya bisa diangkat penghentian transaksi itu setelah 20 hari. Bahkan demi hukum bisa juga terangkat penghentian itu. Kalau tidak ada indikasi hasil tindak pidana tadi. Pak Yunus, kami ingin tahu tujuan penghentian sementara. Kalau tadi bahasa Pak Yunus akan ratusan rekening Panji Gumilang ini, yang ingin diincar apanya Pak? Yang ingin ditelusuri oleh PPATK ini bagian mana? Jadi kalau lihat bunyi pasal 44 ayat 1 huruf I menyebutkan PPATK bisa meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh ya atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana. Jadi diketahui dicurigai hasil tindak pidana, jadi diperlukan waktu 5 hari dulu untuk mendalami apakah memang ada nexus pidana dengan hasil tadi yang di rekening. Kalau belum cukup 5 hari, diperpanjang 15 hari jadi 20 hari. Mereka boleh mengajukan keberatan, menyampaikan bukti-bukti bahwa itu sumbernya sah. Kalau itu diterima ya penghentian sementara itu bisa diangkat. Tapi kalau memang ada indikasi sangat kuat bahwa ini ada merupakan hasil tindak pidana, itu dia akan diteruskan kepada penyidik. Kasus ini mirip dengan kasus FPI pada waktu yang lalu. Jadi banyak juga ada juga yang keberatan terus dihentikan, ada juga yang demi hukum setelah 20 hari berhenti, tapi ada juga sebagian kecil yang ada indikasi pidana diteruskan kepada penyidik. Pak Yunus, lantas setelah katakanlah dibekukan sementara waktu, langkah apa yang akan dilakukan oleh PPATK selama masa pembekuan itu? Apakah hanya menutup transaksi saja atau mungkin nanti akan terlihat semua menyebarnya akar-akarnya kemana begitu Pak Yunus? Jadi PPATK kan bisa meminta informasi, bisa memeriksa, setelah itu dia lakukan analisis ya. Ini operational analysis namanya atau tactical analysis dalam rangka mencari indikasi dugaan terjadinya tindak pidana yang diatur di pasal 2 undang-undang ini ya, banyak sekali ya. Kalau dari financial analysis PPATK ada indikasi itu merupakan hasil tindak pidana dan indikasinya kuat, nanti diberikan kepada penyidik. Penyidiklah yang mulai melakukan penyelidikan, mencari bukti permulaan yang cukup, ada 2 paling tidak. Setelah ada bukti permulaan, penyidik bisa menaikkan menjadi penyidikan, juga ada tindak pidana dan juga ada pelakunya. Nah, ujungnya di sana ke pengadilan akhirnya. Pak Yunus, sepengetahuan Bapak, apakah ini juga termasuk rekening dari Pondok Pesantren Al Zaitun yang dibekukan? Lantas bagaimana Pak? Kalau kedua rekening ini, baik itu individu maupun institusi, semua dibekukan, dana operasional untuk para santri, untuk yayasan, untuk sehari-hari, itu seperti apa Pak? Jadi saya tidak tahu persis berapa total yang dibekukan, apakah semuanya termasuk yayasannya. Kalau mereka memang beretikat baik dan ada bukti bahwa itu sumbernya dari sumber yang sah, misalnya dari iuran dari santri misalnya, ataupun dari sumber-sumber sah lainnya,
silakan diajukan, nanti akan diangkat penghentian sementara itu oleh PPATK. Jadi diberikan kesempatan yang seimbang untuk menjelaskan gitu. Tapi kalau memang dari awal sudah tidak ada indikasi pidana tadi ya sebenarnya tidak perlu jauh-jauh analisis karena memang tidak ada indikasi dan ada bukti-bukti bahwa itu merupakan sumber-sumber yang sah saja gitu. Oke. Jadi diberikan kesempatan untuk mengajukan itu kepada PPATK agar diangkat penghentian sementara itu. Ya, Pak Yunus, ini kan informasinya jumlahnya sangat besar sekali. Selain jumlah rekeningnya yang banyak, ternyata dananya juga cukup besar. Nah, apakah sebelumnya mungkin dari PPATK juga pernah mengendus mengenai transaksi dari Panji Gumilang dan juga Yayasan Al Zaitun ini sebelumnya, Pak? Sebelum kasus ini mencuat, apakah sempat terbersit begitu melihatnya, Pak? Di zaman Bapak misalkan? Zaman saya dulu, seingat saya belum ada ya. Memang ada dulu dari kepolisian misalnya pernah datang ke kantor dari Pak Interkam ingin melakukan penyelidikan, ya silakan gitu nanti kita bantu. Tapi seingat saya itu tidak berjalan ya. Dan laporan-laporan transaksi keuangan mencurigakan ataupun transaksi keuangan lainnya, seingat saya belum mengarah kepada yang bersangkutan ataupun pesantren ini. Bahkan untuk yang kasus yang terbaru pun, ini pun setelah PPATK aktif meminta mencari ke penyedia jasa keuangan, baru dia dapat semua itu, baru dia hentikan transaksinya. Jadi aktif itu PPATK terakhir. Baik. Terima kasih mantan Kepala PPATK Bapak Yunus Husin sudah bergabung di Kabar Petang. Baik, terima kasih.